Pemirsa Watu TV Nusantara dimanapun Anda berada, masih bersama saya Habib Hamzah, juga bersama Romo Kiai Maksum. Tadi dikatakan ya bahwasanya sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha itu bisa dikerjakan di rumah, itu dengan sendirian. Nah, bagaimana tata caranya? Khotbahnya bagaimana? Sendiri, kalau khotbahnya bagaimana? Terima kasih. Sebelum ke sana, saya lanjutkan dulu untuk rakaat yang kedua. Tadi masih rakaat yang pertama, membaca takbir 7 kali, surat Fatihah, kemudian surat Qaf kalau mampu, kalau enggak ya surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Baqarah. Kemudian rakaat yang kedua membaca takbir 5 kali selain takbir qiyam. Setelah takbir membaca Fatihah, kemudian surat Iqtaraba, surat Iqtaraba. Kalau tidak hafal itu ya surat Hal Ataka. Kalau tidak hafal Hal Ataka ya surat Ikhlas saja. Kemudian setelah selesai sholat, ini bagi sholat yang berjamaah disunatkan untuk melakukan khutbah atau membaca khutbah 2 kali, khutbah ula dan khutbah saniyah. Jadi bagi sholat yang berjamaah ini disunatkan untuk membaca khutbah. Kemudian meskipun itu lagi bepergian, misalkan kita rombongan 5 bis atau 1 bis, kebetulan pas hari raya, di tengah-tengah perjalanan kita maghrib, satu rombongan itu melakukan sholat Id, boleh. Dan di situ juga disunahkan untuk melakukan membaca khutbah 2 kali. Berarti kalau sholat sendirian tidak disunahkan untuk membaca khutbah, karena enggak dan dinasihati, nasihati dirinya sendiri. Ya. Atau jamaah perempuan saja, ini juga tidak diperintahkan untuk membaca khutbah. Tapi umpama ada satu yang berdiri kemudian memberikan nasihat, tidak apa-apa, itu bukan khutbah. Atau berdiri memberikan nasihat sah, boleh, tapi bukan lagi namanya khutbah yang diajukan di sini. Kemudian bagi khatib juga perlu diperhatikan, ini sebelum khutbah dia naik mimbar, duduk dulu ya, duduk dulu sebentar untuk istirahat, bukan untuk azan ya, karena tidak ada azan dalam sholat Id. Duduk sebentar, kemudian setelah itu berdiri untuk membacakan khutbah Id. Dan disarankan ketika Idul Fitri, ini bahkan sunat, bukan sekedar disarankan, sunat ketika Idul Fitri menerangkan kaitannya dengan fitrah. Jadi menerangkan hukum-hukum fitrah itu bagaimana, dan bagaimana kewajiban fitrah, bagaimana tasarruf zakat fitrah itu. Ini sunat untuk diterangkan pada waktu khutbah Idul Fitri. Dan untuk Idul Adha disunatkan untuk menerangkan yang terkait dengan hukum-hukum udhiyah atau hukum-hukum daripada kurban atau hewan kurban itu sendiri. Kemudian kebetulan barangkali kita telat datangnya, berangkat ke masjid, sementara masjid imam sudah khutbah. Apa yang harus kita lakukan? Apa sikap kita? Sikap kita kalau waktu masih panjang, langsung saja mendengarkan daripada khutbahnya imam. Kemudian kalau memang khawatir waktunya habis, ya sholat Id dulu sendirian. Ya, sholat Id dulu sendirian, kemudian duduk untuk mendengarkan khutbahnya imam, khutbahnya khatib itu tadi. Jadi barangkali kita datang agak sedikit terlambat, seperti itu sikapnya. Jadi kalau waktu masih panjang, tidak takut kehabisan waktu sholat Id. Kalau kita di luar masjid, misalkan di mushola, langsung mendengarkan khutbahnya khatib. Kalau di masjid ya tentu perintahnya kan sholat tahiyat dulu. Kalau waktu khawatir sudah habis kesubuhan misalnya, ya
dulu baru kita mendengarkan khutbahnya. Para pemirsa Madu TV yang dirahmati Allah, kemudian kaitannya dengan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, selain kita disunahkan untuk melakukan sholat Id, juga diperintah dalam hukum sunnah membaca takbir, membaca takbir yang biasa kita lakukan. Jadi hukumnya ini juga sunnah. Lafaz takbir biasa kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar ila akhirih. Kemudian yang perlu difahami, takbir ada dua. Ada takbir mursal, ada takbir yang muqayyad. Takbir mursal artinya tidak dikoyiti setelah melakukan sholat, seperti takbir yang kita lakukan pada sholat Idul Fitri. Ini mulai matahari terbenam di akhir bulan Ramadan, kita sudah disunatkan untuk membaca takbir, dan itu mutlak atau mursal tanpa ada koyit, saat wayah-wayah, ya, sewaktu-waktu, di mana-mana, pokok tidak di kamar mandi, di kamar, di ruang tamu, sunat baca takbir. Kemudian di jalan-jalan juga seperti itu. Hanya saja sekarang yang lagi ngetren kan rombongan itu biasanya ya. Nah, sekarang banyak yang dialihfungsikan, bukan lagi untuk takbir di perjalanan, tapi malah kadang-kadang bikin masyarakat resah. Kenapa pakai mercon dilempar kepada orang lain, sound sistemnya itu sangat luar biasa. Ini kadang-kadang juga perlu diperhatikan. Sebaiknya ya tidak seperti itu takbirnya syiar, memang syiar, tapi yang pakai akhlakul karimah, yang pakai adab, pakai sopan santun, karena kita itu niatnya adalah ibadah. Kalau sampai berubah seperti itu, ini yang juga perlu nazar, perlu berpikir untuk kita semua. Kemudian ada lagi takbir yang muqayyad. Takbir muqayyad itu takbir yang dibaca tetapi dikoyiti setelah sholat, seperti takbir pada sholat Idul Adha, mulai masuk bulan Arafah, bulan hari Arafah itu sudah disunahkan untuk membaca takbir, tapi takbirnya muqayyad, dilakukan khusus setelah melakukan sholat. Tidak boleh setiap waktu kita membaca takbir seperti itu, karena takbirnya ini adalah muqayyad, dikoyiti dengan akibat sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Banyak kadang terjadi, bukan banyak, kadang terjadi anak-anak kita ujiannya pakai takbir. Kan Idul Adha itu sampai habis hari tasrek, sampai habisnya hari tasrek. Anak-anak kecil masih hari tasrek takbir lain. Banyak seperti itu. Setelah adzan, kalau di daerah Kediri khususnya, biasanya setelah adzan itu kan ujian. Tapi ketika hari tasrek itu takbiran. Jadi itu kurang benar ya ini. Iya, karena takbirnya di bulan atau di Idul Adha itu takbir yang muqayyad, tidak lagi takbir yang mursal, karena itu perlu diperhatikan. Sekali lagi, takbir ini sunnah bagi setiap orang, laki-laki, perempuan, di rumah maupun lagi bepergian, di rumah atau di jalan, di masjid ataupun bahkan di pasar-pasar, ini sunnah baca takbir. Kita lagi jualan di pasar, misalnya di pasar raya, tapi tidak ada ya dari jualan ini ya. Ya kita pasarnya libur ya. Kita sunnah. Tapi sekali lagi saya perhatikan untuk yang konvoi keliling pakai Sound system. Itu yang barangkali juga perlu untuk dinatur, apalagi sampai melakukan hal-hal yang meresahkan masyarakat. Ini perlu dinanti.
tadi ya ini dahulukan rombongan, ketika ada rombongan misalkan di jalan pas hari raya Idul Fitri misalkan atau hari raya Idul Adha, kemudian melakukan sholat id itu bisa. Berarti sholat id itu dengan sholat Jumat itu tidak sama ya, kan itu sama-sama ada khutbahnya, sama-sama 2 rakaatnya. Itu ketika tadi ya didahulukan rombongan langsung turun melakukan sholat id itu nggak apa-apa, bisa. Berarti antara sholat id dengan sholat Jumat itu beda. Jadi memang sangat berbeda antara Jumat dan atau sholat Jumat dengan sholat id. Sholat Jumat itu sholatnya memang juga wajib dan khutbahnya juga wajib. Dan Jumat itu atau sholat Jumat itu punya beberapa persyaratan, punya rukun. Di antaranya yang bisa melakukan adalah orang yang mustautin, atau orang yang sudah berumah, yang sudah bertempat tinggal atau menetap. Jadi kalau musafir itu bahkan tidak diwajibkan untuk sholat Jumat ketika perginya itu sesuai dengan persyaratan yang ada. Syaratnya khuruj minasur qoblal fajri dan tidak ada unsur kemaksiatan di dalam bepergiannya itu. Kalau sholat id, nah ini sendiri juga tidak apa-apa, mustautin ataupun tidak juga tidak apa-apa, jamaah juga tidak apa-apa, sendiri juga tidak apa-apa. Kalau sholat Jumat harus jamaah, harus berjamaah, jamaah tidak bisa. Khutbahnya pun harus dilakukan. Kalau sholat id, bahkan kalau lagi sendirian sholat id tidak dianjurkan untuk melakukan baca khutbah. Ini yang perlu ditekankan lagi bahwa sholat id itu tidak harus berjamaah di masjid. Meskipun itu matlub, ya matlub dianjurkan, tapi saya ingatkan banyak mereka yang tidak ke masjid harus tidak melakukan sholat id. Ini yang perlu diperhatikan. Di rumah sendiri misalnya lakukan sholat id, bepergian sendirian lakukan sholat id. Ini sunnah dan itu banyak sekali hikmah. Jadi memang hukumnya dari hukumnya sendiri itu sudah berbeda nih. Kalau sholat id itu memang hukumnya sunnah muakkad, kalau sholat Jumat itu wajib. Nah itu pemirsa di rumah, kadang masyarakat itu malah kebalik. Kalau waktu sholat id itu malah semuanya melakukan sholat id, berbondong-bondong ke masjid, tetapi ketika sholat Jumat malah tidak ke masjid, malah tidak melakukan sholat Jumat. Nah itu yang perlu diluruskan bagi pemirsa yang masih tidak melakukan sholat Jumat. Sholat id nggak apa-apa, tapi sholat Jumat harus tetap dilaksanakan karena itu wajibnya itu malah di sholat Jumatnya ya gitu. Nah ini harus lagi ya. Juga kami sampaikan bahwa sholat id yang dilakukan berjamaah di masjid atau di musola ini kan juga dianjurkan baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi ada beberapa catatan, maaf jangan tersinggung ini. Untuk perempuan yang kira-kira masih usia muda, tidak usah mancang. Makanya boleh suka sholat id. Kasihan Pak Yainya. Tapi biasanya sebetulnya ya, malah mumpung berkumpul dengan orang banyak, macanya tiket nama tadi. Ngomong liaya apa tadi? Baik, pemirsa Madu TV Nusantara di mana Anda berada, tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Akan lebih seru lagi pembahasan kami tentang mengupas masalah takbir dan sholat id bersama Romo Kiai Haji Muhammad Maksum. Jangan kemana-mana, tetap ikuti kami di Soan Santri Soan Kiai.